Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat Ali Imran ayat 159 halaman 71. Halaman 71 Ali Imran ayat 159. Kita bahas tajuknya dulu. Fabima matabi alif rahmatim idgham bigunnah, kasratain ketemu mim, maka membacanya itu dimasukkan ya ke huruf mim dengan mendengung. Tim minallah tafhim lafzul jalalah, atau lebih spesifiknya lafaz Allah didahului fathah ya. Tafhim itu tebal. Linta nah, nun mati ketemu ta itu ihfa, tapi karena dalam satu kata itu dibaca sepintas saja, walaupun sebetulnya asalnya itu dua kata itu Pak. Asalnya itu layin plus angta. Layin itu lembut, itu layin plus angta digabung menjadi linta. Linta lahum walau madlain kungta. Sama kungta pun asalnya itu kana plus angta digabung jadi kungta. Nah makanya dibaca ihfanya sepintas saja. Kungta samar tapi sepintas. Faddon idhar khalqi, fathatain ketemu ghain secara terpisah. Alifnya diabaikan saja. Goli madtabiyya dol alif lam qamariyah, qalbi lang ikhfa. Asalnya itu la ing faddu, itu Bang. Dihilangkan itu huruf alifnya atau hamzahnya, jadi lang faddu. Lang fammu matabi wawu min idhar khalqi, nun mati ketemu ha, jadi nunnya dibaca jelas di tenggorokan. Hau madlain lik. Nah, kalau mau berhenti di situ kafnya dibaca sukun. Min haulik fa'fu anhum, nun mati ketemu ha itu idhar, tetapi karena dalam satu kata maka dibaca sepintas saja, walaupun sebetulnya asalnya dua kata itu. An plus hum. An itu harfu jar, hum itu domir, kata ganti. Wastag, nah jangan dibaca kolkola, jangan wastag.
Astagfirullah, astagfirullah. Wastaghfir tarkik, ra sukun didahului kasrah. Lahum idhar safawi, wasya mantabi alif wir tarkik, hum idhar safawi, fil alif lam kemari ya, fil amr. Kalau mau berhenti rohnya dibaca sukun. Faidha madhabi alif azamta, azam pakai zai pak, bukan ajam. Saya sudah berajam, bukan jim, zai, azam. Azamta, tumimnya dibaca sepintas saja, walaupun ketemu huruf idhar safawi ta. Patawakkal 'alallah tafhim, inna gunna nallah tafhim, yuhibbul alif lam qamariyah mutawakkilin mad arid li sukun, karena ada waqaf ya, tanda berhenti didahului mad tabi'iyah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat 159 ini merupakan sebuah anjuran dari Allah untuk berakhlak mulia gitu Pak. Salah satunya adalah untuk bersikap lembut ya, untuk bersifat ini halus, untuk bersikap sopan santun, walaupun sebetulnya ini semula perintah ini Allah tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa dalam peristiwa perang Uhud itu ada beberapa sahabat gitu ya, yang dalam tanda petik keimanannya belum betul-betul terbina, keimanannya belum betul-betul kokoh gitu. Mereka sempat melakukan kesalahan, mereka sempat melakukan kemaksiatan. Dalam arti maksiat di sini mereka berselisih dengan saudara-saudaranya. Mereka ya, awalnya berbeda pendapat itu, tapi kemudian berselisih. Mereka bermaksiat dalam arti meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlari meninggalkan Rasulullah. Nah, maka sebagai manusia gitu, sebagai manusia apalagi kita, wajar kalau seumpamanya kita itu tidak suka terhadap orang-orang seperti itu Pak. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan kemudian ada teman kita yang lari dari perjuangan, wajar kalau kita kesel gitu, wajar. Bahkan kalau kita benci pun mungkin bagi kita wajar. Tetapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dengan rahmat dari Allah, justru Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah berakhlak kepada mereka dengan tutur kata yang baik, dengan perlakuan yang baik, walaupun sebetulnya tadi mereka itu sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, maka di ayat 109 ini Allah mengatakan 159 fabima, nah fa maka bi ya, disebabkan
apa rahmatin, rahmat kasih sayang gitu. Jadi rahmat Allah itu kalau dipecah dibagi ada dua, ada rahmat Allah yang disebut Rahman, ada rahmat Allah yang disebut Rahim. Jadi rahmati minallah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lintah, nah, tadi kita katakan lintah itu asalnya layin plus angta. Layin itu lembut, lunak. Jadi lintah engkau berlaku lembut, berlaku lunak, berlaku halus lahum kepada mereka ya. Jadi disebabkan rahmat Allah, nah ini kan sebuah karunia yang sangat luar biasa Pak, yang Allah berikan kepada Rasulullah, dalam arti kepada hati Rasulullah. Jadi atas perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat pada saat itu, justru dengan kasih sayang Allah, Rasulullah itu hatinya itu menjadi lebih baik gitu. Hatinya itu tetap memaafkan, hatinya itu tetap mentolerir. Nah di sini pentingnya begini Pak, pentingnya kita pun dalam memperlakukan orang lain, kalaupun orang lain itu berbuat salah Pak, dilihat dulu kesalahannya gitu, dilihat dulu. Kalau kesalahannya itu sifatnya duniawi dan tidak terlalu fatal, biasa-biasa saja gitu Pak. Tong kabina-bina anting nyarekan anak gitu. Umpamanya pamajikan ngieun kopi, amis teuing tong teu ngambak biasa we gitu. Tinggal ngieun deui we dengan 1000 perak kopi lah gitu. Eta pira salah ngieun kopi kan sok kadang orang teh ngambek gitu. Atau budak titah ngumah motor terbersih tong kabina-bina anting nyarekanana tinggal kumah deui we atuh kan gampil gitu. Itu kan urusan dunia gitu Pak, urusan dunia. Atau barangkali aya tukang ngabangun rada salah tong tarik-tarik teuing nyarekanana biasa we. Da piragi ngabangun atuh da tinggal diganti we deui. Begitu pula dalam ketika ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, atau mungkin murid kita salah dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi, lihat juga kesalahannya Pak. Kalau kesalahannya masih bisa ditolerir, ada baiknya mungkin didiamkan sementara Pak, demi untuk mencegah sesuatu yang buruk yang lebih besar. Ngan orang kadang sok hese nya, lamun ningali batur salah teh sok kadang menegurnya pun tidak dipikirkan dulu gitu. Jadi amar ma'ruf nahyul mungkar itu bagus gitu, bagus harus. Tetapi perlu juga diperhatikan situasi, kondisi, metode, cara itu perlu diperhatikan. Karena bisa jadi sesuatu yang bagus kalau niat sesuatu yang bagus kalau caranya tidak bagus, situasi kondisinya tidak bagus, malah berdampak yang buruk gitu. Kan sok kadang kieu Pak. Umpamanya seorang suami sesekali gitu ya sholat berjamaah di rumah, kulantaran suaminya sudah tua
giginya ompong mungkin Pak. Maca Quran teh salah gitunya. Kulantaran geus ompong teh huntuna. Padahal maksudnya malin kitu macana teh ngan kulantaran ompong gitu. Pamajikan teh, Pak, lain gitu maca Quran teh salah teh. Entong gitu cara menegur teh Pak. Jadi bagaimana cara untuk meluruskan orang yang berbuat salah? Nah itu kan perlu diperhatikan Pak. Perlu ada pelatihan. Jadi yang namanya dakwah itu begitu Pak. Ini kan Rasulullah itu posisinya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penyeru. Dalam mengajak itu, dalam berdakwah itu perlu sesekali kita itu merangkul. Perlu juga menegur Pak. Saya enggak setuju dengan kata-kata orang itu. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, kayak gitu ya. Dakwah itu merangkul, tapi perlu juga menegur gitu. Karena kalau ada orang salah nggak ditegur, ya berarti nggak nahyul mungkar gitu. Perlu nahyul mungkar itu. Cuman caranya harus diperhatikan. Caranya diperhatikan. Jadi kadang nih Pak, dalam urusan dunia lebih baiknya itu, atau yang menyangkut diri kita pribadi, agak baiknya kita itu sedikit berjiwa besar lah, sedikit mengalah gitu, atau kadang mungkin membiarkan. Tapi kalau dalam urusan akhirat, nah kita pun perlu melihat nih, kalau ini kesalahannya bisa ditolerir nih. Mungkin dia hilap, mungkin dia lagi malas, mungkin dia belum tahu. Nah, cari momen kira-kira kapan nih harus memperbaikinya. Nah pada saat itu pun Rasulullah ketika ada para sahabatnya yang sebelumnya mereka melakukan ini, kesalahannya kesalahan besar sebetulnya Pak. Bayangkan saja Rasulullah sedang terluka, mereka meninggalkan Rasulullah. Bahkan dipanggil oleh Rasulullah pun mereka tetap berlari tanpa mengindahkan seruan Rasulullah. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Lemah lembut kepada mereka. Nah itu adalah rahmat dari Allah. Jadi dengan rahmat dari Allah, maka engkau wahai Muhammad bersikap lembut terhadap mereka. Walau seandainya kungta, tadi kita katakan kana plus angta, keadaanmu wahai Muhammad faddon, kasar gitu, golido, keras, qalbi, hati. Seandainya engkau itu Muhammad kasar, bahkan hatimu keras, seandainya engkau Muhammad berkata kasar kepada mereka, bersikap kasar kepada mereka, mungkin membentak mereka, memarahi mereka, melaknat mereka, geus didinya mah moal dihampura dosana saumur-umur, itu kan sebuah ungkapan yang barangkali mereka tidak akan senang mendengarnya. Nah, jadi seandainya engkau itu Muhammad bersikap kasar dan keras hati terhadap mereka, lang faddu, nah lanya itu lam taukid itu Pak, sungguh mereka akan berlari menjauh min dari haulik, hauli itu hauli sekitar Pak, min haulik dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Engkau itu akan ditinggalkan wahai Muhammad oleh sahabat-sahabatmu seandainya engkau itu bersikap kasar dan keras hati dalam memperlakukan mereka. Jadi begini nih Pak,
ketika kita memperlakukan orang lain itu barangkali perlu juga diperhatikan. Kalau orang salah sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada kalanya salah 1 kali kita diam aja, salah 2 kali kita agak sedikit cemberut gitu Pak, salah 3 kali kita nggak mau ngomong gitu, rada baeud gitu, salah 4 kali moal ulin jeung si eta gitu. Jadi tahapan-tahapan itu kalau kita baca tuh, kalau baca tulisan Imam Al-Ghazali, beliau ketika berbicara tentang ini pembahasan tentang punishment Pak, memberikan hukuman kepada orang lain termasuk kepada anak nih Pak, itu hukumannya itu harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Jadi kan sekarang begini ya Pak, yang namanya bapak sok asa jagoan di imah teh gitu, kulantaran nu capek ngalah duit gitu ya, sok siga bos gitu, sehingga ketika ada anggota keluarga yang salah, katakanlah istri atau anak, itu menghukumnya itu berlebihan gitu Pak, berlebihan. Jadi kalau anak itu berbuat salah, kemudian kita liatin, tong molotot liatin ya Pak, sudah diam ya sudah, jangan diterusin lagi. Kalau diliatin belum juga ngerti, baru kita angkat telunjuk Pak. Kalau diangkat telunjuk sudah diam ya sudah. Kalau diangkat telunjuk belum ngerti, melotot sedikit gitu. Kalau dipelototin sudah diam sudah gitu. Nah terkadang orang itu Pak, anaknya berbuat salah, diliatin sudah diam anaknya, sadar dia itu salah, makanya ibunya bapaknya itu ngeliatin, bapaknya ngorowes ngomong gitu Pak. Jadi salahnya 10, hukumannya 15, itu melebihi itu Pak. Salahnya 10, hukumannya 30, melebihi itu, oper itu. Jadi kalau belajar dari Allah, salah 10 ya dihukum 10 Pak. Bahkan lebih banyak Allah itu memaafkan. Manusia salah lebih banyak dimaafkan oleh Allah. Kalaupun terpaksa harus dihukum, dihukumnya sesuai dengan kesalahan. Nah itu hal-hal seperti itu kan perlu untuk dipelajari, kemudian dicoba sedikit-sedikit, dilatih, dipraktekkan gitu Pak. Nah bahkan kalimat berikutnya nih, fa'fu, maka maafkanlah anhum, mereka. Di sini menggunakan anhum. Kenapa menggunakan anhum? Karena ini kan di situ ada sebuah keburukan Pak. Menggunakan ada sebuah keburukan, perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat terhadap pribadi Rasulullah. Maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka wahai Muhammad, karena mereka telah mengabaikan hakmu gitu. Karena mereka telah, diantaranya itu kan mereka meninggalkan Rasulullah gitu dalam keadaan terluka. Wastaghfir wa dan istaghfir, mohonkanlah ampun lahum, bagi mereka, mohonkanlah maaf, ampunan kepada Allah untuk kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka melanggar hak-hak Allah gitu. Ini kalau baca dalam penafsiran para ulama begitu. Jadi kata fa'fu ditujukan atas kesalahan mereka terhadap pribadi Rasulullah. Kata fastaghfir lahum itu ditujukan atas kesalahan mereka karena mereka melanggar hak Allah.
Dan itu sikap seorang pemimpin harus begitu, Pak. Tong jauh-jauh lah tuh, seorang suami harus begitu. Seorang suami itu ketika istrinya berbuat salah, nasihati. Atau begini, terkadang perlu didiamkan, kalau masih bisa dimaafkan, kemudian dinasihati, atau perlu juga sesekali ditegur. Sesuaikan saja dengan kesalahannya. Tapi setelah itu suami itu harus memaafkan dan memohonkan ampun untuk istrinya itu, Pak. Seorang pemimpin juga begitu, harus sering memohonkan maaf, ampunan kepada Allah untuk bawahannya, untuk rakyatnya. Cik ayeuna kira-kira nih, Pak, geus umur sakolot kieu gitu, geus sabaraha kali minta panghampura ka Allah keur pamajikan urang gitu. Bisi anu poho can pernah minta panghampura ka Allah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan istri abdi teh dihampura dosana gitu. Iya mah bisi lupa we gitu, Pak, bisi lupa. Kalau bisa mah setiap sholat, habis sholat didoain, Pak, mohonkanlah ampun kepada Allah. Kan ayat Al-Quran mengatakan mohonkanlah ampun untuk diri kita dan untuk orang-orang yang beriman di sekitar kita. Yang beriman itu kan ada yang sangat dekat dengan kita, tetangga itu tempo hari kita sampaikan, tetangga yang paling dekat itu kan istri, tetangga fisik gitu. Baru ada tetangga dalam arti saudara kan, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian yang ketiga nih, perintah dari Allah itu setelah Nabi Muhammad hatinya lembut itu wasawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan-urusan. Para ulama mengatakan fil amri di sini dalam urusan-urusan yang besar, yang penting, terlebih khusus dalam urusan dunia, Pak. Kenapa dalam urusan dunia? Kan kalau dalam urusan akhirat, Nabi itu kan sumber kedua setelah Allah, Rasulullah. Itu kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan-urusan dunia, barangkali ada di antara para sahabat yang punya kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Kan mungkin di antara sahabat itu ada yang ahli di bidang ekonomi. Untuk memajukan ekonomi Madinah berarti perlu diajak bicara gitu. Di antara sahabat itu ada yang ahli dalam pendidikan gitu, ada yang ahli dalam sekretaris pencatatan, ada yang ahli dalam strategi perang. Makanya kan Salman Al-Farisi itu kan seperti contohnya diajak musyawarah oleh Rasulullah. Nah itu. Nah, kenapa penting bermusyawarah? Satu, musyawarah itu kan dalam rangka ajang silaturahim dengan sesama kita. Yang kedua, dengan musyawarah itu kita mencoba untuk menghargai pendapat dan kemampuan orang lain. Yang ketiga, dengan musyawarah itu diharapkan banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan besar yang muncul dari beberapa kepala, kan begitu. Dan ini merupakan sebuah bukti, Pak, Nabi Muhammad siap bermusyawarah dengan para sahabatnya, itu sebuah bukti akan kelapangan hati Rasulullah. Ya hese kan banyak diterapkan, susah ini, Pak. Kadang cek pamajikan teh, Pak nyuhun dihapunten geus dihampura ti kamari gitu. Tapi masih camerut kene wae gitu. Ari ngomong geus dihampura baeud anger kene wae gitu. Hese musyawarahna teh diajak musyawarah hese. Atau ngajak musyawarah juga enggak mau. Jadi orang itu ketika memaafkan itu harus ada action gitu, Pak. Langkah konkret
untuk menunjukkan bahwa dirinya itu sudah cair gitu, sudah cair, sudah betul-betul memaafkan. Faida maka apabila azamta, engkau, azamta itu azama plus angta digabung jadi azamta, apabila engkau wahai Muhammad telah berazam. Dan sebelum azam itu kan ada langkah-langkah sebelumnya Pak, sering kita sampaikan nih. Orang untuk sampai kepada azam itu pertama kan ada ilmu. Yang kedua setelah ilmu itu, kalau orang sudah tahu, naikkan dari pengetahuan itu menjadi irodah, keinginan Pak, kehendak. Dari irodah itu kan naik menjadi niat. Setelah niat itu baru azam. Jadi azam itu lebih tinggi daripada niat Pak. Nah, muncul kata azam itu kan begini. Pertama nih, dengan musyawarah itu kan banyak pengetahuan yang didapat Pak. Banyak ide-ide, gagasan-gagasan yang muncul dari para sahabat yang kemudian bisa diadopsi oleh Rasulullah gitu. Jadi dipertimbangkan Pak, masukan-masukan itu kemudian diputuskan, disepakati Pak. Setelah disepakati, kita tidak cukup sampai di situ. Artinya kita tidak cukup hanya melakukan upaya lahir. Musyawarah itu upaya lahir itu Pak. Tapi kita pun perlu berazam, kemudian bertawakal Pak, bersandar diri kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi Pak, apa yang disepakati dalam musyawarah itu di kemudian hari tidak disepakati. Apa yang semula disepakati di dalam musyawarah, mungkin di belakang ada sebagian yang tidak setuju. Maka disitulah perlunya kita bersandar, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Ya, apabila engkau wahai Muhammad telah berazam, bertekad bulat lah gitu, fatawakal, maka bertawakallah Allah, terhadap Allah. Jadi upaya lahir penting, upaya batin lebih penting. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, selalu mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang senantiasa bertawakal. Bertawakal itu bersandar diri Pak. Kenapa kita bersandar diri? Karena diri kita itu kan lemah Pak. Lemah. Karena diri kita lemah, maka kita itu perlu sandaran. Sandarannya itu harus kuat. Kalau sandarannya lemah, sesuatu yang kita jadikan, tempat yang kita jadikan untuk bersandar itu lemah, ya akan ikut roboh atau kalau begitu. Nah, tempat bersandar kita yang paling kuat itu hanya Allah itu. Maka kita bersandar hanya kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah. Dan tawakal itu merupakan buah inti dari tauhidul haq Pak, dari keimanan yang sebenarnya. Artinya kalau kita ingin melihat sejauh mana, sehebat apa iman kita, lihat saja sehebat apa tawakal kita kepada Allah. Dan untuk melihat tawakal kita kepada Allah, lihat ketika kita mendapatkan ujian-ujian ataupun musibah-musibah. Jadi lamun begini Pak, kita dalam keadaan banyak duit, lalu kita katakan, kita mah tawakal kepada Allah. Eta mah wajar, sebab lagi banyak duit Pak. Pak, bagaimana nih ke depannya? Biaya ini, biaya itu.
kita mah tawakal kepada Allah. Itu kan lagi banyak duit, gampang ngomong begitu. Tapi coba kalau lagi nggak ada duit, betul nggak itu? Perkataan itu betul-betul diuji, Pak. Betul-betul diuji. Orang berani gitu, orang berani. Karena mungkin lagi banyak dia menghadapi musuh lah, katakanlah orang yang akan merusak Islam. Ketika dia itu banyak, ada 100 orang, musuhnya hiji. Kita berani, kita tawakal saja kepada Allah gitu. Tapi coba diuji ketika sendirian, betul nggak tuh tawakalnya itu? Nah makanya untuk melihat tawakal itu, untuk melihat keimanan itu adalah diuji dengan tawakal. Dan ujian tawakal itu kita lihat ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Satu ayat lagi nih, in jika yang surkum. Kalau ya itu menunjukkan dia, Pak. Kalau na, kami atau kita. Nang surkum. Kalau kamu atau kalian, tang surkum. Kalau saya, ang surkum. Nah gitu, Pak. Di sini menggunakan ya, maksudnya dia. Siapa dia di sini? Allah itu. Jadi in jika yang surkum, dia menolong kalian, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang menolong? Atau siapa dia di sini? Allahu Allah. Kalau Allah menolong kalian, fala maka tidak ada goliba yang akan mengungguli, yang akan mengalahkan lakum kalian. Jadi kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang akan mengalahkan kalian. Wa in, dan jika sebaliknya, yahdulkum, dia meremehkan, membiarkan, meninggalkan kalian. Jadi kalau Allah membiarkan kalian, jadi yahdul itu kebalikan dari yangsur gitu, Pak. Yangsurkum. Jika Allah meninggalkan kalian, wahai orang-orang beriman, faman, maka siapakah memiliki alladzi yang surukum, menolong kalian, mimba'di atau min dunillah, selain daripada Allah. Jika Allah meninggalkan kalian, maka siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah? Nah ini merupakan kalimat ini, Pak, yang barusan itu buah atau pentingnya bertawakal kita kepada Allah. Karena datangnya pertolongan Allah itu setelah kita itu, tempoh hari pernah kita sampaikan, kita lakukan upaya doa, kemudian ikhtiar, kemudian bersabar, kemudian istighfar, kan yang kelima taubat dan tawakal, Pak. Kalau sudah semua itu ditempuh, insya Allah itu, Pak, insya Allah janji Allah yang surukum itu akan datang, pertolongan Allah itu akan datang. Jadi ada langkah-langkah bagaimana untuk menjemput pertolongan Allah itu. Dan bisa jadi, Pak, bukan bisa jadi, ketika langkah-langkah itu tidak ditempuh, maka potensi untuk dibiarkan oleh Allah itu besar gitu, besar, Pak. Dan ini termasuk menanamkan sebuah keyakinan kepada kita, Pak, pentingnya keimanan dan tawakal kepada Allah. Ini dalam sebuah hadis tuh dikatakan begini. Ini hadis ini pernah disampaikan oleh siapa? Ustaz Itra tempo hari itu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Salah satu cara kita menjaga Allah itu adalah berdoa, bertawakal, beribadah gitu, berikhtiar. Ikhtiar kan diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau kita ikhtiar itu menjaga Allah. Berdoa kan diperintahkan oleh Allah. Kalau berdoa berarti kita menjaga perintah Allah. Bersabar diperintahkan oleh Allah, bertawakal diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sabar dan tawakal berarti kita menjaga perintah Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kalau dalam ayat lain, tolonglah Allah maka Allah akan menolongmu, kan gitu. Intang surullaha yang surkum. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Bayangkan saja ketika kita menjaga Allah, Allah ada di hadapan kita. Menjaga Allah itu menjaga sholat, itu menjaga Allah. Menjaga zakat itu menjaga Allah. Menjaga keluarga, bertanggung jawab kepada keluarga itu menjaga Allah. Menjaga agama Allah, menjaga Al-Quran itu menjaga Allah. Jadi ihfadillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah, itu apabila kamu meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Kalau kita meminta dalam urusan gaib hanya kepada Allah, itu merupakan bentuk kita itu menjaga Allah. Hal yang gaib itu begini, orang sakit ingin sembuh mintanya kepada Allah, itu ikhtiar batin. Ikhtiar lahirnya berobat ke dokter. Jadi berobat itu ikhtiar lahir karena dokter bisa mengobati, tapi memohon kesembuhan, berdoa itu ikhtiar batin karena dokter nggak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati. Wa idasta'anta fasta'in billah, itu hadisnya cukup panjang itu. Apabila kamu memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Dalam kalimat berikutnya itu wa'lam annal ummata lawistama'at ala ayyan fa'uka bisai'in lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah kalau seluruh manusia di bumi ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali kalau Allah sudah tetapkan manfaat itu untukmu. Sebaliknya, walau istama'u ala ayyadurruka bisai'in lam yadurruka bisai'in illa qad katabahu Allah. Kalau seluruh manusia berencana untuk mendatangkan madarat kepada kita, mendatangkan malapetaka kepada kita, kalau umat Islam nih sudah dikungkung oleh orang kafir dari seluruh dunia, kalau Allah menakdirkan umat Islam menang, ya menang, Pak. Kalau umat Islam ditakdirkan jaya, ya jaya, sekalipun seluruh manusia berniat jahat. Cuman yang harus dilakukan oleh kita itu, kita berupaya bagaimana untuk menjemput datangnya pertolongan Allah itu. Itu upaya kita yang harus dilakukan itu. Kita harus berupaya bagaimana untuk menjemput datangnya pertolongan Allah itu. Ya tadi langkah-langkahnya itu. Di ayat ini langkahnya itu adalah bertawakal. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkali, hendaknya bertawakal, bersandar diri, al mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.